Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal berapa? 19 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Syakhsiyat Al-Mar'atil Muslimah kama yasughuha al-kitab kama yasughuha al-Islam fil kitabi was sunnah. Dan kita masih di pembahasan tentang hubungan seorang muslimah dengan Rabb-nya. Poin berikutnya, seorang muslimah yang baik adalah muslimah yang awwabah. Awwabah itu seorang wanita yang senantiasa berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di poin itu ya. Iya. Iya, betul yang itu kan? Bahasa Arabnya awwabah. Baik. Jadi wanita muslimah adalah wanita yang awwabah, senantiasa berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam hal apa, Ibu? Kembali dalam segala hal. Manusia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, keadaannya tidak lepas dari 3. Ada kalanya dia senang, ada kalanya dia susah, ada kalanya dia salah. 3S. Senang, susah, salah. Nah, itu manusia. Hari-harinya berbolak-balik di 3 poin ini. Dan kita dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya supaya menghadapi 3 keadaan ini dengan petunjuk Allah dan juga Rasul-Nya. Kalau sedang senang, kita wajib menyikapinya dengan syukur. Syukur itu karena Allah. Syukur itu kepada Allah. Berarti mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Makanya kalau kita dapat nikmat, ucapannya apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Jadi bukan milik kita. Nah, ini namanya mengembalikan kenikmatan kepada Allah. Bukan alhamdulillah fulan, bukan alhamdulillah segala puji hanya milikku, bukan. Tapi segala puji itu hanya milik Allah. Nah, ini awwabah, mengembalikan kenikmatan itu kepada Allah. Pun kalau kita berbuat salah,
Maka kewajiban kita apa? Ibu suka berbuat salah. Kewajiban orang yang berbuat salah apa? Taubat. Taubat itu ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan nadam, penyesalan, kemudian berazam tidak akan mengulangi kesalahan. Barakallahu fikum. Nah, berarti ketika kita berbuat salah juga kita kembalinya ke Allah. Demikian pula saat kita senang, saat kita susah, mendapatkan ujian, cobaan, rintangan, hambatan, tantangan, DLL. Nah, ini semua kita hadapi dengan apa? Kalau kita susah, kita hadapi dengan apa, Bu? Sabar. Sabar itu harus karena Allah. Sabar itu harus karena Allah. Sabar yang diterima itu sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti 3 keadaan ini jika kita sikapi dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, kita akan menjadi seorang hamba yang awwab, seorang muslimah yang awwabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini muallif hafizahullah ta'ala beliau menyampaikan ada kalanya wanita muslimah itu diselubungi kelalaian sehingga pijakan kakinya kadang terpeleset dan mengabaikan pelaksanaan perintah Rabbnya yang sama sekali tidak sesuai dengan jati dirinya sebagai wanita muslimah yang sadar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini beliau menyebutkan satu poin ya, di mana terkadang seorang muslimah itu terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam kelalaian, terjatuh ke dalam dosa ataupun maksiat ataupun pelanggaran. Dosa itu terjadi karena 2. Apa itu, Bu? Disebut kapan seseorang disebut berdosa? Ketika melanggar. Apa yang dilanggar? Syariat Allah. Iya. Jadi manusia itu dikatakan berdosa ketika pertama dia meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib dosa enggak? Dosa. Yang kedua, melakukan yang dilarang. Melakukan yang dilarang, maka berdosa. Yang benar itu yang wajib dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Nah, ada kalanya seorang muslimah itu terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, terjatuh ke dalam kelalaian sehingga kakinya terkadang terpeleset, lidahnya terpeleset, hatinya juga terkadang berpaling. Barakallahu fikum. Namun kelalaian ini tidak akan bertahan lama. Bagi siapa? Bagi wanita yang awwabah. Bagi wanita yang segera kembali kepada Allah. Secepat itu pula dia sadar dari kelalaian, lalu dia segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya. Dia kembali ke rengkuhan iman dan juga jati dirinya sebagai muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 201. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka itu ditimpa waswasah syaitan, ditimpa waswas dari syaitan, godaan, bujukan, rayuan dari syaitan, maka tazakkaru, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kelalaian tidak mampu menguasai hati yang di dalamnya masih terdapat kehangatan iman.
Kelalaian bisa menguasai hati yang memang lalai, fasik dan juga durhaka. Hati wanita muslimah yang bertakwa dan sadar, dia akan selalu terbuka untuk menerima petunjuk dan ketaatan, menjadi tenang jika bertaubat dan memohon ampunan. Nah, ini karakter muslimah, jati diri muslimah, mereka orang-orang yang senantiasa awwabah. Jadi ya dia kalaupun berbuat salah itu lam yusirru ala ma fa'alu. Ya, mereka tidak keterusan ya di dalam perbuatan salah dan dosa mereka. Tapi mereka orang-orang yang segera sadar. Nah, ibu yang dirahmati Allah, koneknya dia ya dengan kesalahan, yes, kuatnya sinyal dia di dalam mendeteksi kesalahan itu tentu perlu diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Cara mengasahnya itu adalah dengan istiqomah ya di dalam belajar agama. Istiqomah di dalam mengamalkan ilmu agama, istiqomah di dalam membenahi hati dan juga batinnya. Begitu. Semakin dia serius membersihkan hatinya, semakin kuat juga sinyalnya di dalam mendeteksi setiap kesalahan dan juga dosa. Ya, semakin peka dia terhadap yang namanya dosa dan maksiat. Kenapa? Karena hatinya memang bersih. Dan begitu Ibu ya. Kita umpamakan misalkan dengan orang yang memang senangnya bersih-bersih dengan yang senangnya memang berantakan. Beda enggak Ibu? Yang senang bersih-bersih, orang yang sangat resik, apik begitu ya. Itu ada debu sedikit saja kan risih. Ya tidak Ibu? Ada seseorang, saya pernah diceritakan, itu saking apiknya sampai mau berangkat safar saja, mau bepergian gitu. Dia tidak bisa melihat ada di garasinya rumput walaupun 3 cm gitu. Kalau ada yang kelihatannya tidak nyaman di mata dia, membuat dia risih, dia akan turun dulu itu. Membersihkan dulu, menyelesaikan dulu. Masya Allah, ada orang itu yang modelnya begitu. Nah, itu untuk urusan dunia begitu ya. Nah, seharusnya kita juga modelnya seperti itu. Untuk apa? Untuk urusan batin kita. Bersih-bersih hati itu lebih penting dari sekedar bersih-bersih rumah kita, bersih-bersih pakaian kita, bersih-bersih kendaraan kita. Baik. Maka orang yang memang terbiasa dengan kebersihan, keapikan, keresikan, Ibu yang dirahmati Allah, dia pasti tidak nyaman. Kalau ada kotor sedikit langsung terdeteksi. Langsung berefek kepada ketidaknyamanan. Dan begitu. Pun demikian orang yang memang fokusnya bersih-bersih hati. Ketika ada satu saja kotoran kecil di hatinya, dia langsung mendeteksinya. Aduh, tidak nyaman ini. Rasa-rasanya kurang pas ini ucapan saya tadi. Rasa-rasanya kurang pas. Apa yang tadi saya kerjakan? Apa yang tadi saya lakukan? Ya Allah, kok saya tadi bersikap seperti itu kepada si fulana? Rasa-rasanya kurang pas. Mudah-mudahan dia tidak sakit hati. Ya, dia segera ambil HP-nya. Kemudian segera di WhatsApp. Afwan ya, tadi Ana ngomong begini tidak sengaja keceplosan. Mudah-mudahan anti memaklumi. Nah, begitu. Ibu yang dirahmati Allah. Itu orang yang bersih hati. Ya. Orang yang bersih hati itu kotoran sekecil apapun di dalam hatinya, maka dia akan segera mendeteksinya dan segera berupaya untuk membersihkannya. Tapi orang yang memang tidak punya fokus bersih-bersih hati, ya dari dulu hatinya sudah kotor,
ditambah lagi kotoran-kotoran yang terus bertumpuk, anteng-anteng aja dia. Persis sama seperti orang yang memang biasanya berantakan di rumahnya. Begitu kan? Orang kalau biasa berantakan, terdeteksi nggak kotoran itu, Ibu? Nggak, orang biasa berantakan. Ya, sampah-sampah snack ada di semua penjuru rumahnya, begitu kan? Ya, tidak ke satu ruangan kecuali di situ banyak sampah. Ada sampah snack, ada sampah hampas kopi, mungkin bekas suaminya. Nanti di kamar tidur juga begitu. Ya, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Nah, begitu Ibu yang dirahmati Allah. Kehidupan hati juga modelnya begitu. Kan ada orang ya yang lisannya pedas banget, tapi enjoy aja dia. Kayak nggak punya salah begitu. Padahal itu tajam banget itu mulutnya. Tapi kok dia tidak punya empati gitu. Tidak punya empati kepada orang yang dia pedesin itu. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, di antara karakter atau jati diri seorang muslimah, tash'uru bimas'uliyatiha an afradi usratiha. Tash'uru, dia punya rasa atau merasa bimas'uliyat, yakni bertanggung jawab an afradi usratiha, terhadap anggota keluarganya. Dia merasa bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Siapa anggota keluarga kita, Ibu? Ada anggota keluarga inti. Kalau inti itu apa? Inti kita, inti. Keluarga inti berarti ya kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Itu kan keluarga intinya. Gitu ya. Nanti selanjutnya keluarga ring 1. Ring 1 ya, istilah saja. Kalau ring 1 siapa, Bu? Ibu, bapak, gitu ya, yang paling dekat dengan kita. Ibu, bapak, siapa lagi? Itu kan ke atas ya, ke atas. Kemudian kanan kiri ada saudara kan? Ada kakak, ada adik. Barakallahu fikum. Nanti ada ring 2 tuh. Dan seterusnya. Semakin dekat kekerabatan nasab dengan kita, maka semakin besar tanggung jawab kita terhadapnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, seorang wanita muslimah, dia merasa bertanggung jawab terhadap setiap anggota keluarganya. Tanggung jawab wanita muslimah terhadap anggota keluarganya tidak kalah sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada tanggung jawab kaum laki-laki. Bahkan ada kalanya tanggung jawab wanita lebih besar daripada tanggung jawab laki-laki. Karena dialah yang bisa mengetahui relung hati anak-anaknya, juga lebih mengetahui seluk-beluk ibunya daripada pengetahuan mereka terhadap ayahnya. Wanita muslimah yang sadar merasakan tanggung jawab. Merasakan tanggung jawab ini setiap kali dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi
wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pemimpin, ra'in. Kalau secara harfiah, ra'in itu artinya penggembala. Ra'in. Kalau penggembala berarti dia mengembala satu kawanan binatang, kan begitu ya? Bisa 100, bisa lebih banyak dari itu. Taib. Sedangkan yang digembala itu namanya ra'iyah. Orang kita nyebutnya rakyat. Rakyat itu bahasa Arab itu, Bu. Ra'iyah. Ra'iyah itu gembalaan. Atau yang di bawah kepemimpinan seseorang. Ada ra'in, ada ra'iyah. Orang kita nyebutnya rakyat. Rakyat. Taib. Berarti yang seharusnya melayani itu siapa? Siapa, Bu? Ada ibu pejabat di sini? Yang seharusnya melayani itu siapa? Rakyat melayani pejabat atau pejabat yang melayani rakyat? Pejabat dong. Mereka penggembala. Mereka penggembala. Dilayani. Makannya disiapkan. Begitu kan? Minumnya disiapkan. Kandangnya disiapkan. Harusnya begitu kan, Ibu? Kalau kemudian terbalik, rakyat yang melayani pejabat, ini namanya apa? Namanya apa, Bu? Ini namanya dunia terbalik. Dunia terbalik. Harusnya rakyat yang dilayani oleh pejabat, para pemimpin. Sandang pangan papannya dilayani. Begitu, bukan rakyat yang melayani pemimpin. Bukan rakyat yang melayani pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Barakallahu fiikum. Dan ingat, segala sesuatu ada pertanggungjawaban. Perhatikan di sini. Kullukum ra'in. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Perhatikan. Nabi kemudian memberikan beberapa contoh, beberapa rincian. Al-imamu ra'in. Siapa imam? Penguasa. Penguasa itu adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Warrajulu, seorang suami juga adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Apakah hanya suami saja? Tidak. Wanita juga sama. Seorang istri itu juga pimpinan. Di rumah siapa, Bu? Di rumah suaminya. Maksudnya bagaimana? Iya, suami itu kadang punya rumah itu 4. Mungkin di antara suami ibu juga ada yang begitu. Rumahnya 4, lengkap dengan istri. Gitu. Nah, berarti masing-masing rumah siapa pimpinannya? Istri. Rumah pertama ya istri pertama, rumah kedua istri kedua, rumah ketiga istri ketiga, rumah 4 istri keempat. Pimpinan tertingginya siapa, Bu? Suami. Begitu. Maka seorang wanita, seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya, di rumah suaminya. Baik. Dan dia juga bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, bertanggung jawab terhadap harta suami, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan segala sesuatu yang terkait dengan rumah suaminya. Baik.
Pembantu ternyata juga pemimpin. Dia pemimpin di tengah harta tuannya. Ada yang disuruh jaga rumah, berarti semua aset rumah itu dia bertanggung jawab. Security misalkan. Ada bu yang rumahnya dijaga security. Masya Allah. Berarti ibu pejabat itu. Baik. Ada juga yang misalkan pembantunya itu disuruh bertanggung jawab menjaga kebunnya. Nah, berarti harta berupa kebun itu tanggung jawab siapa? Pembantunya itu. Jadi al-khadim, ya pembantu itu juga adalah pemimpin di tengah harta tuannya. Dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Baik. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Baik. Nah, poin pembahasannya terkait dengan pembahasan kita adalah pada kalimat wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha, dan seorang wanita, seorang istri itu adalah pimpinan di rumah suaminya. Maka ada mas'uliyah. Dia akan mas'ulah. Dia akan ditanya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitu ya. Ibu kalau mau nyuci celana suami, ada duit 5 lembar. Warnanya merah. Dilaporin gak ibu? Ghanimah ibu ya. Harta rampasan perang. Baik. Barakallahu fiikum. Kalau suaminya aman-aman saja bu, maksudnya nafkah lancar, ibu tidak kekurangan apapun, sampaikan itu. Setelah dibelanjakan gitu ya. Mas ada uang tuh 500.000 gitu ya. Mau diapakan gitu. Boleh nggak jadi ghanimah gitu. Tapi kalau suami pelit, ibu nggak usah lapor, nggak apa-apa. Ya. Aslinya seke Ustaz gitu. Jadi kalau dapat begitu tuh kayak dapat harta karun. Ya. Kalau suaminya seke, ya dia berkelimpahan tapi kita kurang jatah, tidak apa-apa, nggak dilaporkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi seorang istri itu bertanggung jawab ya di rumah suaminya. Perasaannya untuk bertanggung jawab akan mendorongnya untuk meluruskan yang bengkok pada diri anggota keluarganya. Tim pelaksana di lapangan yang lebih banyak bersinggungan dengan anak-anak siapa ibu? Ya ibunya. Ibunya, seorang istri. Karena suami bisa saja dia ke kantor 8 jam. Ya, di kantornya kadang pulang dari kantor saja masih ada tugas, begitu kan? Kadang meeting online, kadang ini dan itu. Berarti bisa dikatakan yang lebih banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anaknya adalah ibunya. Walaupun tentu ya seorang bapak juga tidak boleh lalai ya dalam masalah membersamai anak dalam kebaikan. Tapi ya disadari ataupun tidak, memang anak-anak itu lebih banyak dengan siapa? Dengan ibunya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kemudian di antara bimbingan Islam ketika orang itu ingin memiliki anak keturunan yang saleh dan salehah, poin pertamanya apa bu? Ikhtiyaru az-zawjat as-salihah dzatid din.
yakni memilih istri yang salehah. Memilih istri yang salehah, yang punya sifat wadudul walud, punya sifat kasih sayang, jadi betul-betul keibuan, ya, bukan wanita yang tomboy, begitu ya. Barakallahu fikum, punya sifat keibuan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang disebut wadud. Kemudian walud, subur rahimnya, dan dia memiliki akhlak yang baik, memiliki agama yang baik. Mengapa demikian? Karena nanti dialah yang banyak bersinggungan dengan anak kita. Kalau kemudian orang tuanya, ibunya tidak mengerti agama, ibunya kemudian tidak punya sifat kasih sayang, gak sabaran, panikan, kasihan anak-anak nanti. Akan muncul generasi yang lemah, ya, di kemudian hari ketika model ibu seperti itu. Maka ya, memilih istri yang salehah ini menjadi poin yang penting, begitu ya. Karena istri yang salehah pasti dia merasa bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, terhadap harta suami, terhadap anak-anak suaminya. Ya, dikatakan oleh sebagian salafun saleh, al-baitu huwal madrasatul ula wal masna'ul asli. Yang namanya rumah itu adalah madrasah pertama. Dia adalah tempat aslinya memproduksi generasi penerus. Wa tadayyunul huwa asasu hifdzid din wal khuluq litakwinir rijal. Kualitas dari agama seorang ibu, kualitas daripada agama seorang ibu merupakan asas, ya, dia merupakan pondasi dasar yang akan menyangga, yang akan menyelamatkan agama sekaligus akhlak daripada anak-anaknya. Begitu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Ya, lingkungan pertama bagi anak-anak kita itu di mana, Bu? Di rumah, gitu ya. Nah, sebagian orang kan sering mengkambing hitamkan lingkungan di luar. Barakallahu fikum. Ustaz, anak saya gara-gara gaul sama anaknya tetangga itu mulutnya jadi ember. Padahal mulutnya masih mulut, ya. Mulutnya jadi ember, dia bahasanya jadi kasar. Jadi ngelunjak sama umi sama abinya. Jadi disalahkan siapa, Bu? Anak tetangga. Disalahkan anak tetangga. Ternyata itu suami istri, ibu dan bapaknya juga mulutnya ember. Itu juga yang dia pertontonkan ke anak-anaknya. Ketika anaknya mulutnya ember juga, dia salahkan anak tetangga. Ini namanya lempar batu, sembunyi tangan. Ibu, lingkungan rumah itu lingkungan pertama bagi anak-anak. Dia madrasah pertama. Siapa kemudian yang paling berperan di dalam pelaksananya? Ibunya. Ini dikatakan tadayyunul asas hifdzuddin wal khuluq. Jadi kualitas agama seorang ibu itu merupakan penyangga, penyelamat, ya, akhlak dan juga agama bagi anak-anaknya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara jati diri seorang muslimah itu merasa bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Pembahasan ini bukan berarti enak ya jadi suami Ustaz. Enggak begitu. Nanti lain lagi pembahasan suami. Karena ini kan pengajiannya ibu-ibu, gitu. Maka yang ditekankan ya ibu-ibu. Kalau ada suami kita habisi juga tuh suami. Suaminya cuma sendirian tidak, gitu. Kasihan kalau dia dihabisi sendirian.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini penting ya. Penting diperhatikan. Beliau katakan di sini, perasaannya untuk bertanggung jawab itu akan mendorongnya untuk meluruskan yang bengkok pada diri anggota keluarganya, membetulkan yang salah pada diri mereka. Ada upaya untuk perbaikan. Ada usaha untuk senantiasa membenahi apapun yang mesti diluruskan di dalam rumah tangga. Tidak hanya dia membisu saat melihat penyimpangan, saat menyaksikan ketidakberesan dan kelemahan di tengah keluarganya, kecuali jika memang ada yang tidak beres dalam agamanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah ya seorang wanita muslimah. Barakallahu fikum. Di balik laki-laki sukses, ada apa, Bu? Ada wanita hebat di belakang. Begitu. Di balik suami yang hebat, ada istri yang luar biasa lebih hebat lagi. Di balik anak yang saleh, pasti ada seorang ibu yang sangat luar biasa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang terdahulu, ibu ya, saking selektifnya mereka memilih pasangan, memilih calon ibu bagi anak-anaknya kelak, itu luar biasa. Ada yang sampai mengisahkan ya selama 30 tahun tidak pernah cekcok berumah tangga. Luar biasa ibu. Maksudnya ya tidak pernah ada permasalahan yang berarti di dalam rumah tangga yang kemudian menjadikan keduanya ya mungkin tidak saling berbicara, saling membelakangi, apalagi lebih dahsyat dari itu. Selama 30 tahun. Ada ibu yang usia pernikahannya 30 tahun tidak pernah cekcok. Alhamdulillah Ustaz. Kalau 3 jam enggak. Ada jamaah haji ini cerita. Itu di satu kloternya ada suami istri sepasang itu. Itu dari Indonesia kerjaannya cekcok aja sama pasangannya itu. Ya. Tidak di bandara, tidak di pesawat, ya. Tidak di bandara tempat tujuan, tidak di bis, tidak di hotel, tidak di jalan, tidak di masjid. Ini 2 orang ini cekcok aja. Kayak nggak pernah akur. Sampai kemudian satu kloternya itu terheran-heran. Ini kenapa ibu bapak ini? Sudah dinasehati sudah, nggak mempan ibu. Nggak mempan. Ternyata memang di Indonesianya terbiasa begitu. Jadi mungkin bisa demam mereka itu kalau tidak cekcok. Makanya obatnya cekcok aja. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wassalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mau dilanjut, Bu? Atau sudah saja? Ini katanya majelis terakhir ya? Iya. Karena sekolahnya mau libur ya. Minggu depan sudah mulai libur. Sampai kapan, Bu? Sampai awal Januari ya. Sampai awal Januari. Masya Allah. Anak-anaknya libur. Mamahnya juga tidak mau kalah. Pengen libur juga. Barakallahu fikum. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Sepertinya cukup sampai di sini saja ya. Karena hawanya sudah hawa liburan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.